Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Benumi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ASP Hukum dalam Bisnis. Perkenalkan, nama saya Grisi Tesalonika dengan NIM channel 24034. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Yang pertama di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan kita. Yang pertama itu ada definisi perusahaan, yang kedua ada kategori perusahaan, yang ketiga ada bentuk-bentuk perusahaan, dan yang terakhir itu ada definisi usaha franchise. Definisi perusahaan. Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Sementara itu, dalam Hukum Positif Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B dirumuskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, di sini kita masuk ke kategori perusahaan. Yang pertama itu ada apabila perusahaan dibedakan berdasarkan banyaknya jumlah pemilik, maka terdapat dua macam perusahaan, yaitu perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan dan perseroan atau persekutuan. Perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang jumlahnya pemiliknya satu orang, sementara itu perseroan atau persekutuan adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari satu orang. Yang kedua, berdasarkan status hukumnya. Apabila perusahaan dibedakan berdasarkan bentuk hukumnya, maka terdapat dua jenis perusahaan. Pertama adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT. Kedua adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum, yang terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan firma atau FA, dan persekutuan komanditer atau CV. Dan yang terakhir, berdasarkan pemilik modalnya. Apabila perusahaan dibedakan berdasarkan pemilik modalnya, maka terdapat dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara atau BUMN. Perusahaan swasta adalah seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh swasta. Swasta tersebut terdiri atas tiga jenis, yaitu swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran. Sementara itu, perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara atau pemerintah. Nah, di sini kita akan masuk ke bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha, sehingga tanggung jawab pun dibebankan kepada satu orang saja. Perbedaan perusahaan perseorangan dengan perseroan atau persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perseroan adalah 2 orang atau lebih. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang antara lain: 1, dimiliki oleh perseorangan; 2, pengelolaannya sederhana; 3, modalnya relatif tidak terlalu besar; kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya; yang terakhir adalah penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Nah, yang kedua ada persekutuan perdata atau match cap. Menurut pasal 1618 KUHP Perdata, yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Berakhirnya persekutuan perdata, yang pertama itu lewatnya waktu manakala persekutuan perdata itu didirikan. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata itu didirikan. Yang tiga, kehendak dari seorang atau beberapa sekutu. Yang keempat, ada salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawa pengampuan atau dinyatakan pailit. Nah, yang ketiga ada persekutuan firma atau FA. Persekutuan firma merupakan persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama atau untuk melaksanakan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang sama atau seprofesi dengan tanggung jawab masing-masing. Anggota tidak terbatas dan laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama. Berakhirnya persekutuan firma, pada dasarnya persekutuan firma adalah sebuah persekutuan perdata, sehingga sebab-sebab berakhirnya sebuah perusahaan firma sama dengan persekutuan perdata. Antara lain, yang pertama, lewatnya waktu manakala persekutuan perdata itu didirikan. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan firma itu didirikan. Yang ketiga, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang terakhir, salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawa pengampuan atau dinyatakan pailit. Dan yang keempat itu ada persekutuan komanditer atau Commanditaire Venkotship atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa CV adalah sebuah bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha dengan aktif secara tanggung renteng, dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial.
Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Bentuk perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk badan usaha atau perusahaan yang PT merupakan penyempurnaan dari bentuk CV yang masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab tersebut melibatkan kekayaan pribadi. Ya, pembahasan terakhir itu ada definisi Francis. Pengertian Francis atau waralaba berasal dari bahasa Prancis affranchir yang berarti to free yang artinya membebaskan. Dengan istilah Francis, di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang yang menggunakan atau membuat atau menjual atau sesuatu. Dalam bidang bisnis Francis, berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Oke, mungkin itu saja pembahasan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.